apa namanya yang main di domain Z. Jadi 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang teorema kestabilan, baik menggunakan root ataupun menggunakan juri tes. Ya. Dan kali ini kita akan belajar yang lebih membumi sebenarnya, yaitu bagaimana cara kita merancang pengendali PID-nya itu sendiri. Karena kita merancang pengendali PID discrete, ya, jadi saya akan jadi secara umum perancangan pengendali ini bisa dilakukan secara empiris. Artinya kita tidak harus menemukan fungsi transfernya, tetapi kita bisa langsung tentukan fungsi transfernya dari persamaan input dan output. Nah, yang mungkin kita mesti tekankan adalah perancangan pengendali secara analog itu untuk pengendali PID dilakukan menggunakan operational amplifier untuk rangkaian integrator, diferensiator, dan juga rangkaian penguat, baik itu non-inverting ataupun inverting. Sementara untuk perancangan pengendali discrete itu bisa dilakukan di PLC, microcontroller, MATLAB Simulink yang terhubung dengan bisa dengan micro, bisa dengan PLC, yang intinya terhubung dengan sensor luar, ataupun yang terakhir dan yang paling saya suka itu menggunakan LabVIEW. Kenapa saya paling suka menggunakan LabVIEW? Karena tampilannya itu sangat user friendly dan tidak susah. Ya. Kalau misalkan merancang pengendali menggunakan PLC, ya kita tinggal isi blok-bloknya, sebenarnya simple. Kalau menggunakan mikro, kita tinggal coding pakai bahasa C atau bahasa yang bisa diterima oleh mikro, berbagai jenis mikro, mau pakai Arduino atau Atmega atau yang lain. Sementara kalau misalkan mau menggunakan Simulink, kita tinggal hubungkan output dan input Simulink itu dengan OPC. Sementara kalau MATLAB kita tinggal hubungkan menggunakan DAQ atau Data Acquisition System. Tapi untuk Simulink sama MATLAB sebenarnya perancangan pengendali PID-nya mirip karena dia kayak menggunakan graphical user interface. Jadi kita tinggal mendrag gambar-gambar. Contohnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah perancangan pengendali menggunakan LabVIEW. Bagi yang mau pakai LabVIEW, kita tinggal lihat bentuk ininya. Jadi ini tinggal dipilih-pilih aja, ya. Tinggal dipilih bloknya. Jadi kan di sini ada control and simulation, kita tinggal pilih mau pakai blok pengendali yang mana. Ini ada signal generation, ada input step, pulse, dan lain-lain. Intinya nggak menyebalkan karena kita nggak terlalu main kode sih, kita cuma menghubungkan masing-masing blok diagram dengan input dan output. Dan kalau misalkan kita mau menghubungkan dengan dunia luar, dengan plan real, misalkan dengan sensor suhu, sensor kelembaban, dan lain-lain, ya kita tinggal hubungkan dengan DAQ. Kita udah punya alatnya DAQ dan sudah dicoba dan sudah bisa terhubung dengan dunia luar, sehingga kalau misalkan mau skripsi tentang itu ya bisa saja, ya, karena ada banyak variasi yang bisa dilakukan. Kita juga bisa menghubungkan ini dengan IoT, ya. Jadi saya juga udah coba. Jadi kita bisa, mungkin saya kasih lihat ya contoh IoT-nya. Mungkin kita agak intermezzo dikit. Aduh, close dulu kali ya. Ya udah lantar aja IoT-nya. Ya. Yang penting ini adalah contoh kalau kita merogram PID pakai LabVIEW, ya, kan berwarna-warni, terus nanti ada tampilan simulatornya sangat indah, ya. Kalau misalkan mau dicoba, kita langsung coba di sini, ya. Jadi ini ada grafiknya. Jadi programnya itu sendiri ya ini gitu, tidak semengerikan ketika kita ngitung-ngitung Z dan lain-lain. Kita lihat responnya. Kita tinggal ubah-ubah ininya, nilai P-nya kita ubah gimana responnya, nilai I-nya kita ubah gimana responnya, dan lain-lain. Dan ini bisa buat skripsi, ya. Jadi kita lihat perubahan nilai ini tentu saja akan mempengaruhi performansi sistem. Ya, jadi dia ada sedikit osilasi di sini, wajar. Ya, tapi dia masih di dekat set point. Ya. Terus kita bisa ubah-ubah nilai KPKI KD-nya. Jadi kalau KC itu proportional gain, ya. Integral time itu TI. Ya. Jadi kalau misalkan KI itu adalah 1/TI, sementara derivative time itu TD, jadi hubungannya masih berbanding lurus dengan gain dari derivatifnya.
Nah, pekerjaan kita adalah sebenarnya untuk sistem tertentu nilai KPTITD-nya itu harus berapa ya. Jadi kita udah pakai PID, tapi kita kan bisa rancang nilai KPKIKD-nya tergantung dari suka-suka kita gitu loh. Cuma kalau sembarangan ngasihnya salah-salah, bukannya sistemnya makin bagus, malah makan amburadul. Contohnya, oke, saya stop di sini aja. Saya mau ngasih nilai KP-nya 1 saja dan integral time-nya gimana kalau dibuat 0? Aduh, jangan. Ini kan 0,8 ya. Kita buat 0,01. Apa yang terjadi? Ya, seperti itu ya. Berosilasi. Berosilasi terus-menerus, jadi tidak sebagus yang tadi. Ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita memberikannya tidak dengan nilai yang bagus, sistemnya tidak akan bekerja sesuai keinginan kita. Nah, terus saya ganti lagi, misalkan nilainya diganti jadi 0. Apa yang terjadi? Jadi lambat, saudara-saudara ya, lambat sekali sebenarnya. Jadi kita lihat ya, perubahan parameter itu akan menyebabkan perubahan performansi. Ini sampai berjam-jam atau sampai kapan juga kayaknya nggak sampai-sampai. Ya, saya perbesar, oh ternyata berubah saudara-saudara. Berubah, tapi ya masih ada errornya ya, masih ada errornya sedikit. Terus saya kasih nilai ini. Integral ya. Hasil integralnya dengan suka-suka. Ya itu artinya walaupun kita sudah sama-sama tahu kita mau pakai PID, tapi kita nggak bisa sembarangan memberikan nilai gain atau nilai penguatan di sini. Ya, nggak bisa sembarangan ngasih nilai penguatan atau gain di sini. Jadi kita harus hati-hati menentukan nilai KP, KI, dan KD-nya ya. Dan itu ada berbagai macam cara berdasarkan percobaan. Hari ini kita akan belajar menggunakan sebenarnya menghitung menggunakan Ziegler-Nichols ya, jadi itu adalah metode tuning. Untuk metode Ziegler-Nichols sendiri itu ada dua cara. Yang pertama adalah metode kurva reaksi dan yang kedua adalah kurva osilasi. Lalu ada juga metode Cohen-Kuhn. Inti dari ketiga metode tersebut adalah mencari nilai KP, KI, KD atau KP, TI, TD yang paling cocok untuk diterapkan kepada sistem. Ya. Kita lihat ya, ini programnya ini ya, programnya ini doang. Sangat interaktif menurut saya. Saya bisa ubah-ubah juga parameternya di sini. Misalkan saya mau ubah static gain-nya menjadi segini, lag-nya diubah, load-nya, noise-nya juga bisa saya tambahkan. Yang ini kita bisa lakukan. Dan ini simulasi, tapi bukan berarti kita nggak bisa hubungkan dengan dunia luar ya, karena untuk menghubungkan dengan dunia luar kita tinggal pakai deck ya. Jadi saya belum install untuk add-on deck-nya di sini, tapi di lab sudah sih. Karena saya nggak install karena saya nggak punya alatnya di lab. Saya nggak punya alatnya di sini, nggak bawa-bawa, jadi saya pikir buat apa saya install menu-menuhin laptop. Tapi karena di lab itu sudah ada alatnya, ya diinstal aja di lab view lab, dan itu bisa dicoba, bisa buat untuk skripsi atau ya untuk skripsi atau sekedar iseng, nggak apa-apa. Dan ada berbagai macam jenis pengontrol, nggak hanya PID yang bisa kita gunakan di sini ya, karena ini banyak sih. Ini kita lihat control simulation ya. Ini control design itu ada banyak ya, jadi ada predictive control, ada NVIDIA edition, terus step feedback design, terus model reduction ya. Itu ya intinya satu kotak itu satu skripsi deh ya. Jadi untuk sistem yang sama satu kotak itu satu skripsi, tapi ya kita lihat nanti aja. Nah, oke, kita balik lagi ya. Jadi saya udah kasih lihat bahwa perubahan nilai KP, KD itu akan menyebabkan perubahan performansi dari sistem ya. Jadi kita balik ke materi ya. Jadi saya dikasih lihat VP-nya ya. Kenapa PID controller itu penting ya?
Karena pengendali PID itu adalah jenis pengendali yang paling populer digunakan di dunia industri. Itu hampir 95% itu digunakan di industri proses. Ya, jadi kalau di industri itu kebanyakan untuk pengontrolnya pakai PLC. Kenapa? Karena lebih compact dan cenderung tahan terhadap gangguan cuaca atau lebih tahan banting lah istilahnya. Karena kalau pakai mikro dia kecil mikro ya, dan cenderung lebih ringkih. Sementara dunia industri itu membutuhkan perangkat yang tahan banting, artinya dalam segala cuaca, dalam segala bentuk apapun itu bisa bertahan. Ya. Tentu saja itu berbanding lurus dengan harganya. Nah, salah satu jenis pengendali yang jadi beda ya PID sama PLC. PLC itu nama perangkatnya, itu ekuivalen dengan laptop ini. Jadi kalau misalkan perangkat lunaknya LabVIEW itu menggunakan prosesor dari atau controller dari laptopnya, tentu saja paling canggih itu, karena bagaimanapun kekuatan prosesor di laptop pasti lebih tinggi dibandingkan kekuatan prosesor atau ya di di microcontroller ataupun di PLC. Tapi karena LabVIEW menggunakan laptop, justru di dunia industri itu untuk industri proses ya jarang pakai laptopnya langsung, karena secara umum laptop itu lebih ringkih dibandingkan PLC. Ya, laptop itu kan kalau misalkan gangguan bad sector sedikit atau lain-lain ya cenderung lebih gampang rusak ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan dibandingkan mikro itu cocok untuk alat-alat yang mobile ya, yang bisa dibawa kemana-mana karena kecil. Untuk programnya makin kesini makin mudah ya. Dulu kita harus belajar bahasa C, sekarang sudah sangat user friendly sekali. Mau pakai Arduino itu sudah kayak udah ada template-nya, tinggal replace doang ya. Terus kalau misalkan PLC itu memang paling populer di dunia industri karena tangguh tadi. Tapi kalau dari segi keluasan pemrograman sebenarnya nggak seluas LabVIEW ya. Seperti saya kasih lihat tadi, LabVIEW itu kotak pengendalinya ada banyak sekali dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Tapi kelemahannya adalah ya dia pakai komputer, pakai laptop. Bawa laptop ke pabrik itu kayaknya nggak reliable banget lah. Sebenarnya kalau PLC dia bisa digantung di panel control dan bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang sebenarnya nggak usah terlalu rumit-rumit amat gitu. LabVIEW memang bisa memproses bentuk-bentuk pengontrol yang lebih rumit, tapi kadang-kadang itu nggak dipakai-pakai amat di dunia industri. Ya, jadi LabVIEW itu memang lebih cocok untuk penelitian, riset, dan juga skripsi. Oke, terus ya kita balik lagi ke PID controller. Ini kenapa kita lebih suka pakai PID ya di dunia industri, karena juga selain user friendly, itu juga mudah digunakan oleh operator. Karena pengendali itu ada banyak banget ya, banyak sekali jenis-jenis pengendali di luar sana dan semuanya susah. Persamaan matematikanya aja susah, apalagi ya memang lebih susah persamaan matematikanya, tapi kebayang nggak sih seorang operator disuruh untuk mengoperasikan sebuah misalkan model reference adaptive control ataupun menggunakan model predictive control atau neural network predictive control, dan disuruh mengoperasikan itu semua relatif tidak user friendly. Walaupun lebih canggih dan mungkin lebih bagus ya, tapi kadang-kadang kita nggak butuh yang bagus-bagus amat untuk sistem industri. Yang penting dia reliable atau tangguh. Nah, jadi ya udah, PID controller adalah jenis pengontrol yang sangat-sangat populer di dunia industri, dan ini adalah persamaan matematikanya KP tambah KI per S tambah KDS itu sama dengan KP tambah KP per TIS tambah KP TDS. Jadi artinya TI, hati-hati, TI itu berbanding terbalik dengan KI. Jadi kalau misalkan TI-nya makin kecil, itu gain-nya atau penguatan integralnya makin besar. Contohnya kalau misalkan tadi saya buat TI-nya 0 ya, kalau saya buat TI-nya 0, maka gain integralnya adalah tak hingga. Itu akan membuat sistem kacau. Kalau TI-nya dibuat besar, malah KI-nya kecil. Kalau KD itu berbanding lurus dengan TD. Jadi kalau time derivatifnya makin besar, maka gain dari derivatifnya makin besar. Oke, selanjutnya untuk tuning PID controller itu
kita selalu butuh model sistem ya. Jadi kemarin kita udah belajar memodelkan sistem, dimana kalau misalkan dalam bentuk kendali diskrit kita juga harus memodelkan DAC, ADC, terus DAC-nya pakai zero order hold atau mau pakai second order hold atau first order hold dan lain-lain. Terus persamaan dalam domain Z-nya seperti apa, waktu samplingnya seperti apa, konstanta waktu samplingnya seperti apa, dan lain-lain ya. Dan dari situ sebenarnya kita bisa merancang pengendali PID. Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak bisa mendapatkan model sistem itu dengan mudah tanpa kita mengetahui secara detail persamaan fisis di dalam model tersebut. Nah, ternyata setelah kita lihat model sistem itu selain dicari dengan menggunakan persamaan matematika dan fisis apalagi dalam domain Z, bisa juga diperoleh dengan mencari atau membandingkan output dengan input. Karena apa? Karena kita ngelihat outputnya seperti apa dibandingkan inputnya seperti apa, maka akan muncul kurva, dan dari kurva itu kita bisa mendapatkan persamaan matematikanya. Sehingga bisa dibilang mencari model persamaan matematika dengan membandingkan output dan input, kita tinggal hubungkan dengan osiloskop dan kita langsung cari dari persamaan kurva yang muncul di osiloskop itu persamaan matematikanya apa. Itu lebih mudah dibandingkan ketika kita menggunakan model matematika yang diperoleh dari menurunkan persamaan fisis, lalu kita transformasikan ke sana kemari, S ke Z, Z ke T, dan lain-lain. Itu ya tentu saja lebih mudah untuk memodelkan dan melihat output inputnya langsung ya. Kita tinggal hubungkan input dengan tegangan, output dengan sensor, cari modelnya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa perhitungan teori itu bisa diabaikan dengan menggunakan beberapa aturan kuning. Jadi kalau misalkan udah pusing, misalkan aduh ini persamaan modelnya apa ya, dan kita nggak tahu secara detail persamaan output input di dalam sistem itu, misalkan sistem termalnya berapa sih konstanta ini, berapa sih nilai penguatan ini, berapa sih faktor koefisien gesekannya, kita nggak tahu, ya udah kita nggak usah pedulikan itu semua. Kita tinggal hitung dengan input sekian, maka outputnya akan seperti apa, muncul grafiknya, dari grafik itu dicari persamaan matematikanya ya. Tapi bukan berarti kemarin itu kita nyari-nyari model itu hal yang sia-sia, karena itu dibutuhkan ketika kita mau menganalisis sistem secara umum ya. Kita lihat sekarang adalah 4 karakteristik utama dari sistem closed loop atau tertutup. Yang pertama adalah rise time ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 90% untuk pertama kali. Kalau kita lihat di sini ya, kita balik lagi ke sini. Ini 90%, ya ini kita balikin lagi. Sorry. Nah, kita lihat bisa waktunya saatnya belum ada sih. Oh ya, ini masih kacau ya. Ini masih ngaco ya. Masih ngaco. Nah, jadi kira-kira pas di sini, pas nilainya 45 itu butuh waktu berapa detik? Itu adalah rise time. Lalu, oke, balik lagi. Lalu overshoot adalah berapa besar nilai puncak dibandingkan dengan nilai saat waktu steady. Ya, jadi kalau misalkan lihat grafik tadi, ini saya tahu masih satu aja deh. Overshootnya berapa? Oh, overshootnya udah kecil ini. Kita bisa ini. Jadi kalau di sini overshoot udah kecil, ini kan puncaknya dia pas di awal itu. Nah, seperti itu. Jadi overshootnya kecil, mungkin sekitar 1% 2% ya. Lalu settling time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Keadaan steady itu kayak gimana sih kalau misalnya kamu dilihat? Ya ini bisa dibilang steady ya. Ini kan belum steady. Ini belum steady, masih transient, lalu dia menuju ke set point. Nah, ini udah steady sebenarnya. Udah stabil nilainya. Walaupun kalau misalkan kita telaah, ya kita ngelihat pada waktu keadaan sudah mencapai set point itu kayak masih ada osilasi ya. Tapi kita ngelihat perubahannya juga nggak besar dari 4. Ini kan settingnya 43,8 ceritanya.
Jadi 43,6 ke 44 ya. Jadi dia masih osilasi seperti ini. Tapi errornya itu masih di bawah 2% ya. Jadi nggak mungkin juga nilainya tuh stabil, itu berarti dia sejajar dengan garis biru ini, dengan set point ini terus, ya pasti dia ada sedikit gejolak. Tapi perubahan gejolaknya itu nggak lebih besar daripada 2%. Misalnya tadi sini 43,8, dia itu nggak lebih besar daripada 0,8 lah katakanlah. Jadi dia masih di bawah 44,6 dan 43,2 ya. Kalau masih berada berosilasi di rentang segitu ya udah bisa dikatakan steady atau keadaannya sudah tunak. Matiin dulu deh. Oke, ini matiin. Jadi ini kan keren ya, lihat grafik-grafik. Orang yang nggak tahu kirain kayaknya susah gitu, kok cuma gitu-gitu doang. Ya itu ya. Nah itu contoh pengendali PID-nya. Nah, kita lihat ini persamaannya ya. Nah, tuning pengendali PID sendiri bisa dilakukan walaupun bisa dibilang jadul. Artinya ini metode yang sudah dari lama digunakan tapi masih efektif ya. Untuk riset-riset mencari metode tuning itu masih berlaku sampai sekarang, sehingga bisa dinyatakan bahwa masih banyak riset yang terkait dengan pemilihan tuning PID ya, kalau misalkan sering baca jurnal atau sering baca paper. Nah, untuk kasus ini saya kasih contoh cuma 3 aja. Yang pertama adalah Ziegler-Nichols metode osilasi, Ziegler-Nichols metode kurva reaksi, dan Cohen-Kuhn metode kurva reaksi. Ya, jadi untuk menggunakan metode ini kita nggak perlu tahu persamaan ZZ bla 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 yang kemarin kita hitung ya. Nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Yang penting kita punya alat, ya, nggak punya alat dan punya osiloskop. Lalu kita bisa ukur input dari step dan outputnya akan seperti apa. Nah, yang pertama yang mungkin nanti sekarang kita bahas itu adalah Ziegler-Nichols metode osilasi. Jadi prosedur ini hanya valid pada sistem yang stabil ya. Jadi ya memang nggak bisa dilakukan untuk sistem yang nggak stabil. Kenapa? Karena kita ingin membuat suatu nilai K yang cukup besar dan dia akan berosilasi terus-menerus dengan periode yang konstan ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah mengendalikan sistem pada closed loop menggunakan kendali proporsional saja ya, dengan gain yang sangat kecil. Lalu tingkatkan gain perlahan-lahan sampai sistem mulai berosilasi, lalu lakukan terus sampai sistem berosilasi dengan amplitudo tetap. Jadi ceritanya gini. Jadi ini ada KP, ya ada KP itu adalah konstanta proporsional. Kalau di sistem ini, contohnya ya ini KP. Jadi ini dibuat ini dibuat besar sekali justru. Nah, ini dibuat besar sekali, misalkan 100. Nah, ini dibuat 0. Tapi ini belum tentu cocok kita buat seperti ini. Kita lihat. Ini kayaknya belum ini sih. Ini masih belum jalan ya. Jadi ini ceritanya nanti kalau dia berosilasi, ini belum sih. Berosilasi dia tuh kita karena apa? Karena sistemnya kan mungkin belum cocok ya dipakai di sini. Nah, ketika kita jalankan nanti dia akan berosilasi. Makin lama makin berosilasi dan dia akan berosilasi dengan periode konstan ya, dan nanti kita akan lihat pada bentuk itu berapa sih nilai K yang membuat dia berosilasi dan berapakah besar periodenya. Jadi ingat, yang pertama sistemnya harus closed loop ya, harus stabil, harus closed loop. Kita perbesar terus nilai K ya, terus menerus. Lalu setelah nilai K kita perbesar, harusnya sistemnya semakin berosilasi. Ketika osilasinya sudah sampai kepada keadaan konstan, kita lihat periode atau jarak antar puncak pada osilasi tersebut ya. Lalu setelah itu bagaimana cara kita menentukan pengontrol KPTITD ya, ini TR sama dengan TI. Kalau misalkan saya mau menggunakan pengontrol proporsional aja, misalkan saya males, walaupun sebenarnya gampang pakai PI atau PID, tapi saya males mau pakai P aja,
karena kebetulan saya pakainya pengontrolnya itu pakai analog, nggak pakai yang digital atau nggak pakai program, maka nilai KP itu adalah 0,5 KC. Jadi misalkan gini, saya buat ini walaupun nggak sesuai dengan simulasinya, tapi saya bilang ceritanya aja ya. Misalkan ini jangan 100 deh, 1000 deh. Gimana ya ceritanya? Ini masih belum osilasi. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Ceritanya adalah pada saat nilainya misalkan 1000. Aduh. Ini gimana ya? Kita lihat. Saya juga iseng sih. Nah, ini masih ke bawah kan. Nah, makin ngawur. Nah, misalkan ketika KP-nya 1000, dia tuh osilasi. Ya, dia osilasi. Osilasinya tuh udah stabil. Ya, udah stabil. Dan jarak antar puncaknya adalah 15 detik. Jadi pada saat K-nya 1000, ya, pada saat jadi kita kan naikkan pelan-pelan ya dari 0, 1, 2, 3. Pada waktu 100 dia udah mulai osilasi tapi masih belum konstan osilasinya. 500 juga udah osilasi makin besar tapi belum konstan. Dan pada saat K-nya 1000 dia mulai berosilasi, ya. Osilasi dengan sempurna istilahnya kayak sinusoidal. Lalu jarak antar puncaknya itu 15 detik. Saya pakai pengontrol P saja. Artinya apa? Artinya saya mau pakai pengontrol P saja, berarti KP-nya itu adalah 0,5 kali KC, berarti gain-nya itu harus setengah dari nilai yang membuat osilasi tadi, yaitu setengah kali 1500. Udah gitu doang. Itu gampang sekali. Ya memang gampang ya. Kalau misalkan ternyata saya pakai P aja kayaknya tidak terlalu memuaskan. Saya mau pakai PI atau proporsional integral. Ya. Kalau gitu berarti KP-nya itu adalah 0,45 dikali 1000 tadi. 0,45 kali 1000 itu 450. Dan time integralnya itu adalah tadi kan jarak antar puncak atau jarak antar perut pada osilasi tadi adalah 15 detik. Berarti TR-nya adalah 15 per 1,2. Ya, 15 per 1,2 ya kira-kira 12,1 lah. Jadi time rest-nya itu adalah 12,1, tapi ingat itu T. Ya. Itu T. Artinya apa? KI-nya itu adalah 1 per TR atau 1 per 12,1. Ya. Sekitar 0,08 sekian. Ternyata pakai PI itu masih belum pas. Jadi saya mau pakai PID aja. KP-nya itu adalah 0,6 kali 1000 tadi, ya, 600. TR-nya itu 0,5 kali PC, berarti TR-nya itu 0,5 kali 15, 7,5. Sehingga KI-nya itu 1 per 7,5. Ya, hitung aja berapa, mungkin 0,1 sekian. Lalu PC-nya adalah, TD-nya adalah PC per 8 atau 15 per 8, kira-kira 1,875. Nah, itu cara mencari parameter KP TRTD untuk 3 jenis pengontrol yang berbeda pada metode osilasi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saja. Kalau nggak ada saya lanjut. Lanjut, Pak. Oke, bentar ya. Oke, kita lihat untuk kurva reaksi. Nah, ini beda ya caranya. Jadi kalau misalkan untuk metode osilasi tadi, ya, untuk metode osilasi tadi itu menggunakan closed loop. Artinya apa? Kalau menggunakan closed loop itu ya kita harus hubungkan sensor dengan input dan kita kurangin ya yang ini. Maka untuk metode untuk metode kurva reaksi itu kita nggak usah pakai closed loop. Ya. Kita nggak usah pakai closed loop, kita pakai open loop malah lebih gampang. Oke, saya buat blank V aja. Ini contohnya kalau open loop kan gini ya, saya buat besar dulu. Saya buat yang control simulation aja, simulation. Ini dibuat loopnya dulu. Jadi kalau kalian udah selesai install ini belum ada ya karena ini adds on.
sinyal izin rasa misalkan step, lalu ada jenis cipher function, lalu ini saya buat yang simple aja. Waduh, saya hubungkan saja ini. Look. Yaudah, kita langsung aja lihat. Ya, ini adalah open loop ya, kita nggak usah umpan balik deh. Ya, itu yang digunakan di kurva reaksi, baik untuk Ziegler-Nichols ataupun Cohen-Kuhn. Nah, ini nanti akan munculnya bentuk gambarnya kayak gini. Ya. Kalau misalkan mau ganti sistemnya, nah. Oke, saya stop dulu. Saya mau pakai sistem ini deh. 152. Ya. Biar nggak terlalu kencang-kencang amat gitu. Ya, ini contohnya gini ya. Ya. Ini kok bisa, berarti lah maksudnya. Nah, ini nanti akan muncul bentuk gambar yang kayak gini. Ya. Itulah gambar open loop. Ya. Jadi berbeda sama tadi. Kalau tadi kan closed loop, kita berbesar K-nya lalu dicari sampai K-nya berosilasi. Kalau ini ya open loop ya. Lalu jadi pada waktu open loop kita kasih input, beri perubahan input 10% sampai 20% maksimal. Nah, lalu catat saat nilai sudah stabil dan catat parameternya. Ya. Y hingga min Y0, U hingga min U0 untuk K0, T0 nya sama dengan T1 dikurangi T0, T0 nya sama dengan T2 dikurangi T1. Jadi gambarnya, grafiknya, contohnya kayak gini ya. Tadi misalkan ini ceritanya udah dikirim pakai sensor limit, jadi ini akan muncul gambar yang ini kok ini ya. Gambar seperti ini ceritanya. Jadi nanti tarik garis lurus. Ya, tarik garis lurus di sini. Ya. Lalu catat keadaan ketika dia T0. T1 adalah ketika garisnya memotong kurva Y0 dan T2 adalah ketika garisnya memotong kurva Y hingga. Jadi kalau di gambar ini ya di sini nah T0-nya kira-kira di sini. Hingganya ya kira-kira di 1 karena kita kan menuju 1 ya ceritanya. Jadi di sini T2 sekitar 7,5, T1 nya sekitar 1,2 lah, T0 nya di sekitar 1. Nah, 3 parameter itu untuk apa? 3 parameter itu akan digunakan untuk ini ya. Jadi kita lihat ya, ini ada L. Jadi L itu ekuivalen dengan T0 ke T1 dan T besar itu ekuivalen dari T1 ke T2. Nah, nilai L sama nilai T-nya itu dicatat. Nah, nilai L sama nilai T-nya itu dicatat dan kita akan menggunakan nilai L dan T itu untuk mencari parameter PAD yang paling sesuai atau paling cocok menggunakan Ziegler-Nichols ini. Kalau misalkan kita mau pakai pengontrol proporsional saja, ya. Kalau misalkan kita mau pakai pengontrol proporsional saja, maka nilai KP-nya adalah T per L. Oke, contohnya adalah gambar ini deh. Udah kita pakai gambar ini dan kita kira-kira garisnya. Nah, yang paling masalah di sini adalah memperkirakan garis tembusnya. Kemarin pas ujian juga nembusnya pada suka-suka gitu ya. Jadi ini garis tembusnya itu dia harus bersinggungan, tapi jangan sampai dia nembus garis ini. Ya, tarik garisnya jangan sampai dia nembus ini. Nah, kita ngelihat di sini dia nembusnya ceritanya di sini ya. Ceritanya di 1,2 ya, ceritanya. Saya nggak tahu pas gimana. Terus yang di pas itu ceritanya di misalkan di 5,9 ya, 5,9 udah nih, 5,9 detik sama 1,2 ya. Jadi titiknya adalah antara 1,2 sama 5,9. Berarti kita bisa nyatakan L-nya itu berapa ya, kita lihat. L-nya itu kan jarak antara sini sampai sini, yaitu dari 1 sampai 1,2 karena kita mulai naiknya dari 1.
Jadi 0,2 T-nya dari 1,2 sampai 5,9, 4,7. Jadi 0,2 sama 4,7. Jadi L-nya 0,2, T-nya 4,7. Ya, jadi kalau misalkan kita cari nilai T-nya, ya, nilai P-nya kalau menggunakan KP, L-nya 0,2, T-nya 4,7. Ya, berarti nanti ketemunya 4,7 dibagi 0,2, ya. 4,7 dibagi 0,2, hasilnya ya sekitar kira-kira 4,7 bagi 20 berapa ya? 23,5 ya. 23,5 untuk KP-nya. Kalau kita menggunakan proporsional aja. Ternyata saya lebih suka pakai PI. Ya udah, berarti T per L tadi kita kalikan 0,9. Berarti tadi 23,5 kali 0,9. Itu hasilnya 21,15. TI-nya adalah L bagi 0,3. L-nya tadi 0,2. Jadi 0,2 bagi 0,3 itu sekitar 0,67. KI-nya adalah 1 per 0,67, kira-kira 1,5. TD-nya 0. Kalau kita mau pakai PAD, berarti nilai KP-nya adalah 1,2 dikalikan T per L, T-nya 4,7, L-nya 0,2, ya, 4,7 bagi 0,2 dikalikan dikalikan 1,2, hasilnya ada sekitar 28,2 ya untuk KP-nya. Untuk TI-nya adalah 2L, berarti 2 dikali 0,2, 0,4. KI-nya adalah 1 per 0,4 atau 2,5. TD-nya 0,5 dikali L, berarti 0,5 kali 0,2, 0,2 atau 0,1. Ya cuma gitu doang ya. Jadi untuk untuk Ziegler-Nichols metode kurva reaksi yang paling susah sebenarnya itu adalah narik garis lurusnya. Karena salah narik garis lurus itu bisa beda jauh antara pengukuran yang satu dengan pengukuran yang lain. Jadi yang paling susah adalah mencari garis lurusnya. Kayak gambar ini adalah kita bisa gunakan kurva reaksi, cara narik garis lurusnya gimana ya? Itu kan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Tapi yang jelas adalah kita harus buat dia menyinggung sebanyak mungkin dan nanti nembus di sini cari nilai rentang waktunya. Nah, itu adalah untuk tuning metode kurva reaksi Ziegler-Nichols. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya. Sekarang kita lihat ya. Jadi ini tabelnya. Dan ini adalah nilai Ziegler-Nichols reaction untuk perbedaan nilai rasio theta per fenol. Nah, kita lihat. Sekarang yang ketiga itu adalah Cohen-Kuhn ya, yang menggunakan menggunakan tabel ini. Saya nggak akan hitung satu-satu karena sebenarnya susah sih, maksudnya ya nggak sesimpel yang tadi ya. Tapi Cohen-Kuhn itu digunakan untuk meminimalkan ketanggungan terhadap rasio dead time dan waktu. Kenapa diminimalkan ketergantungan itu? Karena bisa jadi nyari dead time-nya sama waktu tundanya itu salah atau nggak akurat. Karena kalau misalkan kita terlalu tergantung kepada hal-hal yang sifatnya tidak akurat, maka itu akan menyebabkan permasalahan karena hasil pengukuran kita jadi nggak terlalu valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga si Cohen-Kuhn itu merancang cara mencari KP PITD-nya tadi, tapi dengan persamaan yang ya bisa dibilang berbeda, tapi hasilnya sebenarnya nggak gitu beda-beda jauh. Ya, ini seperti ini. Nah, kita pakai fenol-tenolnya di sini ya. Ini kita balik lagi di sini. Jadi kanol itu adalah nilai penguatan yang akan membuat kurvanya berubah. Biar aman pakai satu aja. Jadi kalau misalkan perubahan penguatannya satu ya kita pakai kanolnya satu. Lalu tenol ya, tenol itu kita ngelihat kan, tenol itu sebenarnya TI dikurangi tenol ya, jadi itu ekivalen dengan L ya. Tenol itu sama dengan ekivalen dengan L dan fenol itu ekivalen dengan T. Jadi kalau misalkan ini fenolnya mau diganti dengan L, tenolnya diganti dengan T, itu nggak masalah ya. Ini tinggal dipakai aja, caranya sama seperti tadi.
untuk mencari parameter KP, KI, dan KD ya. Jadi ini bisa digunakan untuk merancang pengendali PID ketika kita sudah membuat alatnya dan kita bingung mau menentukan berapa sih besar gain atau konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta derivatif yang akan kita berikan kepada sistem ya. Kita lihat ya, jadi di grounding cost itu biasanya digunakan untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD awal pada proses industri ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu KP, KI, KD awalnya berapa, lalu ya udah kita masukkan aja perhitungan menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD awal di pengontrol industri. Walaupun mungkin setelahnya nanti akan direkayasa dikit-dikit, artinya akan diubah sedikit-sedikit sehingga tidak persis sama dengan hasil perhitungan pada Ziegler-Nichols, yang sepertinya bisa dimengerti karena bisa jadi perhitungan nilai L dan T-nya itu nggak sesuai benar. Jadi ketika kita menemukan nilai tuning yang lebih bagus ya kita langsung pakai aja. Kita nggak harus memaksa sesuai pakem. Misalkan ketemu KP-nya 100, KI-nya 5, KD-nya 7, menggunakan metode ini lalu kita harus saklek menggunakan nilai KP, KI, KD itu karena mungkin kita ubah-ubah dikit nilai KP-nya, kita naikkan jadi berapa gitu dan ternyata hasilnya lebih bagus, ya udah kita pakai yang itu aja. Tapi kita tahu patokannya itu dari mana, patokannya itu dari perhitungan Ziegler-Nichols di awal. Jadi nggak langsung blend gitu lah, jadi nggak langsung keadaan awalnya itu kita nggak tahu dan kita harus ngasih set KP, KI, KD-nya berapa. Paling tidak dengan Ziegler-Nichols itu kita dapat patokan awal nilai KP, KI, KD-nya itu harus berapa ya. Itu jadi nggak mesti sama persis dengan apa yang ada pada perhitungan. Dan tuning ini biasanya nilai yang diberikan itu ngasih overshoot maksimalnya itu 25% ya. Jadi tergantung industrinya, ada yang tidak bisa menolerir overshoot sebesar 25% karena dianggap masih terlalu besar, bisa jadi. Jadi sekali lagi segala jenis bentuk pengontrolannya adalah tergantung dari apa yang dikontrol. Misalkan memasak nasi goreng atau masak martabak, mau suhunya lebih panas 25% nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan untuk mendesain sistem temperatur antivirus corona, misalkan suhunya itu harus sekian sama sekian, kalau misalkan suhunya berbeda dari itu, antivirusnya langsung tidak berfungsi, ya kita nggak bisa tolerir itu. Jadi segala sesuatu yang ingin dikontrol itu ada kriterianya. Ada yang fleksibel, artinya dia harus ada yang fleksibel artinya meleset-meleset dikit nggak apa-apa, ada overshoot dikit besar nggak apa-apa, tapi ada yang harus sesuai dengan set point-nya, sesuai dengan standarnya. Ada yang harus responnya cepat, ada yang lambat nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Ya oke, kalau gitu mungkin nanti hari Rabu pagi kita udah mulai lab view ya. Jadi yang belum belum install, tolong diinstal dulu. Kita baru pengenalan lab view untuk praktikumnya, jadi ini belum masuk ke fungsi kontrol sama sekali. Untuk fungsi kontrol itu baru diajarkan di semester berikutnya ya, untuk yang fungsi lab view. Jadi untuk 2 praktikum lab view ke depan itu masih pengenalan sekali, pengenalan apa sih itu yang dibuat dengan VI ya, virtual instrument, blok diagram itu apa, hubungan VI dengan blok diagram, cara menampilkan nilai-nilai numerik, cara menggunakan timer ya. Nah semester depan kita akan menggunakan lab view yang sudah menggunakan control simulation loop, sehingga ya kita bisa gunakan ini misalkan untuk skripsi atau untuk penelitian. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya. Saya harap ini semua sudah di-install. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Tugasnya tolong dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.